orang yang berzina. Anak yang hasil perzinahan itu ternyata sangat diperhatikan dalam agama kita. Saya kasih contoh kisah yang membuktikan hal itu yang terjadi di zaman Nabi SAW. Hadisnya riwayat Muslim. Di zaman Nabi SAW ada seorang wanita dari suku Ghamidiyah. Suku apa, Bu? Ghamidiyah. Dia berzina sampai hamil. Dia gelisah. Ya, jadi orang yang beriman kalau melakukan perbuatan dosa itu hatinya gelisah. Dan itu pertanda dia punya iman. Jadi kalau orang habis berbuat dosa kok enggak gelisah, itu mengkhawatirkan kondisi keimanannya. Wanita itu dia gelisah, habis melakukan perbuatan zina, hamil, dia enggak tenang. Akhirnya datang menemui Nabi SAW dan melaporkan dirinya. Wahai Rasul, aku telah berzina. Wanita itu berkata demikian. Fatahhirni, maka sucikan aku. Jadi wanita itu ingin dihukum oleh Nabi SAW supaya bersih dari kotoran zina yang sudah terlanjur dia lakukan. Nabi SAW setelah yakin bahwa wanita itu memang betul-betul berzina dan hamil, maka Nabi SAW pun berkata, pulang kamu sampai anak yang engkau kandung lahir. Jadi Nabi SAW memperhatikan nasib anak yang ada di perut. Ya. Nanti kita akan sampaikan bahwa Nabi SAW tidak pernah memerintahkan wanita yang berzina dan hamil untuk menggugurkan kandungannya. Tidak pernah Nabi melakukan itu. Ya. Nggak pernah Nabi SAW menyuruh aborsi. Entah itu janinnya sudah sempurna atau belum sempurna. Nabi SAW justru mengatakan kepada wanita itu, pulang, tunggu sampai anakmu lahir. Sudah. Beberapa bulan kemudian anak itu beneran lahir. Setelah lahiran, gak lama kemudian wanita itu datang menggendong anaknya, bayinya yang masih merah, menemui Rasulullah SAW. Dia berkata kepada Nabi, wahai Nabi Allah, ini anakku, ini betul anakku yang memang hasil dari perzinahan. Apa kata Nabi SAW? Wanita itu sudah pengen disucikan, disucikan. Maka Nabi SAW mengatakan kepada wanita tersebut, pulang, susui anakmu sampai usia bisa disapih. Biasanya umur berapa, Bu? 2 tahun. Ya, 2 tahun bayangkan. Ya, wanita itu tentu gak tenang seperti yang saya katakan tadi. Tapi Nabi SAW memperhatikan nasib si bayi itu. Nabi gak memerintahkan untuk sudahlah taruh di mana anakmu. Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian wanita-wanita jahat di zaman ini, yang habis berzina, lahiran anaknya dibuang ke tempat sampah atau dibuang ke toilet, naudzubillah min dzalik, atau ditaruh sembarangan di pinggir jalan agar ditemukan oleh orang. Enggak. Nabi SAW katakan, susui, karena itu darah dagingmu. Ya. Singkat cerita, sekitar 2 tahun ya, anak itu disusui sama si wanita tersebut. Kemudian wanita itu datang lagi menemui Nabi SAW, anaknya digendong dan anaknya sudah megang sepotong roti di tangannya. Sudah megang apa? Sepotong roti. Untuk menunjukkan kepada Nabi SAW bahwa anak ini sudah bisa apa, Bu? Sudah bisa makan sendiri.
Ya, tidak tergantung lagi kepada apa? ASI dari ibunya. Ya, tidak tergantung lagi ASI dari ibunya. Maka kemudian wanita itu berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini anakku sudah disapih, sudah bisa makan sendiri." Lantas Nabi SAW mengambil bayi itu, beliau serahkan kepada seseorang yang beliau percaya agar dirawat. Lalu wanita itu dirajam sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Kisah ini memberikan banyak pesan yang menakjubkan. Yang pertama, Nabi SAW begitu yakin wanita itu hamil karena perzinahan. Nabi tidak menyuruh wanita itu untuk menggugurkan kandungannya. Tidak menyuruh wanita itu untuk aborsi. Gak peduli apakah janinnya itu sempurna atau tidak sempurna, sudah berumur 4 bulan atau belum berumur 4 bulan, sudah hamil tua atau masih hamil muda, Nabi SAW perintahkan supaya dirawat kehamilannya sampai lahir anaknya. Coba bandingkan, bedakan dengan orang-orang yang menggugurkan kandungannya. Wanita-wanita yang berzina menggugurkan kandungannya, tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Mereka telah membunuh manusia yang tidak berdosa. Apa salahnya bayi itu kemudian dibuang ke kloset di WC? Na'udzubillah min dzalik. Apa salahnya bayi itu kemudian dibuang di sungai, dibungkus plastik dibuang di sungai? Apa salahnya bayi tersebut? Ini adalah pelajaran yang pertama. Pesan yang kedua dari hadis di atas adalah Nabi SAW memerintahkan wanita itu untuk pulang. Untuk pulang sampai melahirkan bayinya. Bahkan di dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW berkata kepada keluarganya, "Ahsin ilaiha." Ahsin ilaiha. Berbuat baiklah kepada wanita ini. Nabi SAW seakan-akan ingin memberikan pesan bahwa betul wanita ini telah melakukan perbuatan yang nista. Tapi wanita ini manusia. Dia pengen tobat. Buktinya wanita itu pengen tobat. Dia datang menemui Nabi SAW melapor dan pengen disucikan. Pengen dihukum. Supaya bersih dari dosa yang dia lakukan. Nabi SAW mengatakan kepada keluarganya, jaga baik-baik wanita ini. Sikapi dengan baik. Supaya wanita tersebut mendapatkan suasana kondusif untuk bertobat. Untuk merawat janin yang ada di perutnya sampai melahirkan. Ini pesan yang kedua. Pesan yang ketiga. Setelah bayi itu lahir, Nabi SAW masih memerintahkan kepada wanita itu untuk merawat bayinya. Walaupun bisa saja Nabi SAW menugasi salah satu muslimah misalnya untuk ini tolong kamu susui wanita pezina itu dihukum ya langsung saat itu, bisa saja. Tapi tentu berbeda ketika yang menyusui adalah ibu biologisnya sendiri dengan yang menyusui adalah wanita yang lain, tentu berbeda. Nabi SAW perhatikan itu. Minta supaya disusui supaya gizi bayi itu asupannya benar-benar bisa tercukupi. Itulah sayangnya Nabi SAW kepada anak walaupun anak itu hasil perzinahan. Dan yang keempat pesan yang bisa kita ambil dari hadis itu, dari hadis ini adalah begitu wanita tersebut akan dijatuhi hukuman rajam, Nabi SAW menyerahkan bayi ini kepada orang yang beliau percaya. Beliau cari orang yang bisa dipercaya untuk merawat, mendidik anak ini. Jadi apa salahnya anak kemudian dikasih label anak apa bu? Anak haram, anak jadah. Apa salahnya anak? Ya. Bahkan seharusnya label-label itu dihilangkan. Yang salah itu bukan anaknya, yang salah adalah bapak dan ibunya yang berzina. Kenapa kemudian anak dihukum dalam tanda kutip dengan membawa label anak haram?
Ya, dia nggak tahu apa-apa. Seperti yang saya katakan tadi, seandainya anak itu bisa milih, dia tentu akan memilih terlahir dari pasangan yang terikat dengan pernikahan yang sah.